Perempuan merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana junjung tinggi kedudukannya. Dalam pandangan masyarakat modern saat ini, perempuan muslimah dianggap terbelakang. Padahal tidaklah demikian. Islam menganjurkan perempuan untuk tetap bersosialisasi dan berkembang sesuai batasan yang wajar. Hal itu semata-mata melindungi perempuan dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya perempuan. Lantas bagaimanakah pandangan publik tentang jilbab dan akhlaknya muslimah? Ayo simak videonya sampai selesai. Pada dasarnya, jilbab dan akhlak adalah dua hal yang sangat berbeda, di mana jilbab dan hijab merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan kepada setiap perempuan muslimah yang telah akil balik sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan muslimah itu sendiri, sekaligus sebagai pembeda antara perempuan Islam dan perempuan yang non-Islam. Berjilbab bukan berubah menjadi malaikat yang tak pernah berbuat dosa, namun keinginan mentaati Allah dalam menggapai ridhonya. Setiap orang yang berjilbab belum tentu baik imannya, tetapi wanita yang baik imannya sudah pasti berjilbab, bukan? Berjilbab dan menutup aurat bukan jaminan tidak pernah berbuat dosa, akan tetapi dengan menutup aurat sudah pasti mengurangi dosa, minimal telah menggugurkan dosa kewajiban menutup aurat. Dengan bahasa lain bahwa jilbab merupakan salah satu atribut wajib yang harus ditaati setiap perempuan muslimah yang telah balik, layaknya pakaian seragam yang wajib dikenakan oleh murid-murid di sekolah, atau pakaian dinas yang dikenakan oleh para PNS, pegawai perkantoran, jaksa, hakim, dan yang semisalnya. Atribut yang digunakan itu sebagai bentuk pembeda antara seragam seorang guru dan seragamnya seorang aparatur negara. Jika seorang PNS atau seorang aparatur negara mengenakan pakaian seragamnya, maka itu menandakan bahwa dia sedang lagi menjalankan kewajiban, yakni perintah negara. Entah dia menjalankan amanah negara itu dengan jujur atau curang, itu kembali kepada kepribadian dan karakternya, bukan yang disalahkan adalah seragamnya. Sebab kita tahu bahwa seragam merupakan aturan standar dalam menjalankan amanah negara. Begitupun sama halnya dengan perempuan muslimah yang berhijab, mereka lagi sedang menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 59 disebutkan, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Di sisi lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila wanita sudah mendapatkan haid, yakni telah melewati usia kanak-kanak, maka yang layak untuk dilihat darinya hanyalah ini dan ini saja." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan pada wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan akhlak adalah karakter individu yang merupakan kepribadian seseorang. Pada dasarnya perintah menutup aurat dengan moral yang baik adalah satu kesatuan yang padu. Apabila telah menutup aurat, maka ia dituntut pula untuk menjaga moralnya. Begitupun dengan mereka yang telah menjaga moralnya, maka ia dituntut menutup auratnya. Menurut Zakia Darajat di dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam cetakan ketiga halaman 16, beliau menuturkan bahwa ketika perempuan mengikuti budaya barat dari segi berpakaian yang serba telanjang, maka peradaban manusia sesungguhnya telah kalah dengan peradaban hewan. Sebab hewan sama sekali tidak mengenal pakaian dan mengerti tentang pendidikan, sebab tidak mempunyai akal. Lebih jauh lagi beliau mengatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan secara sempurna di alam ini. Hakikatnya yang menjadikan ia berbeda dengan makhluk lainnya adalah bahwa sesungguhnya manusia membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Hanya dengan pendidikan manusia dapat dididik. Dialah yang memiliki potensi dapat dididik dan mendidik sehingga mampu menjadi khalifah di bumi, pendukung dan pengembang budaya. Menurut Murtada Mutahari di dalam bukunya Wanita dan Hijab, beliau mengatakan, yang dimaksud dengan aurat wanita yaitu seluruh bagian tubuh wanita, kecuali muka dan telapak tangan. Hal inilah yang sangat ditekankan terhadap wanita muslim. Namun banyak orang mengatakan orang yang mengenakan jilbab seperti yang telah ditentukan Islam secara syar'i dikatakan teroris. Ini jelas sekali suatu pemikiran yang dangkal yang tidak didasari pengetahuan yang jelas.
Beliau pun melanjutkan bahwa memakai jilbab merupakan salah satu yang akan memberikan keamanan bagi wanita, tidak hanya dalam masyarakat, tapi dimanapun dia pergi. Begitupun demikian, seorang wanita muslim tetap harus berhati-hati terhadap penampilannya, sebab seorang wanita tidak hanya membutuhkan pakaian yang rapi, tapi juga dilihat dari segi kesopanannya. Di antara alasan lain, pelarangan hijab di negara-negara barat karena wanita dianggap sebagai komoditas seksual dan barang yang diperjualbelikan untuk melayani lelaki hidung belang. Barat dengan alasan kebebasan wanita menyeret mereka ke lembah hitam dan mengkampanyekan pakaian-pakaian seksi yang menampilkan aurat dan lekuk tubuh mereka. Maka jilbab merupakan salah satu bukti bahwa Islamlah agama yang santun. Dalam perspektif Murtada Mutahari inilah beliau mengatakan, insan kamil itu adalah manusia teladan, unggul, luhur pada semua nilai-nilai insani, dan selalu menang di medan-medan tempur kemanusiaan di dalam berkehidupan sosial. Maka dari itu, dengan cara menutup aurat dan menjaga moralnya dengan baik akan menjadi ia sebaik-baiknya manusia. Kalau dilihat dari teori kerumunan, bahwa masyarakat akan lebih condong kepada hal yang ramai dibicarakan tanpa melihat status benar dan salahnya. Kendati pun itu benar, maka sebagai sikap seorang muslim tidak ikut menyebarkan aibnya. Dia yang menyebarkan aib saudaranya, maka Allah akan menyebarkan aibnya juga di akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya juga di akhirat kelak. Al-Hadis. Semoga kita termasuk golongan yang dilindungi aibnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.